Banyak di sini seperti diabetes mellitus, kita ada yang namanya dandang gendis dengan tambahan formula lain. Mungkin kalau kepengen tahu secara detailnya bisa ikut kelas di sini. Jadi kelas tradisional ini kelas yang bisa membuat jamu secara tradisional yang dipergunakan bisa preventif dan untuk kuratifnya. Seperti itu. Rempah-rempah di Indonesia sangat luar biasa. Jadi seperti sudah diendus ya sama luar negeri. Contoh 350 tahun kita dijajah cari apa? Cari rempah-rempah kan. Itu bahan material jamu semuanya. Jadi nggak usah diragukan lagi, lahannya juga Indonesia sangat kaya raya, kemudian sangat subur kayak gitu. Jadi pasti Indonesia luar biasa dan sangat beragam. Setiap pulau punya unggulan masing-masing. Seperti di Kalimantan ada yang namanya bawang Dayak itu luar biasa. Itu hanya bisa dipergunakan sesuai dengan habitatnya. Bisa dibawa ke Jawa, tapi untuk kualitasnya, formulasinya yang ada di situ tetap yang the best adalah di sana. Jadi sesuai dengan habitatnya masing-masing. Sebetulnya iya, seperti daun meniran. Daun meniran itu kan dipergunakan, itu kan antibakteri yang luar biasa. Cuman dia musimnya hanya musim kemarau, kayak gitu-gitu. Sawah-sawah sekarang sebelum kemarau sudah dibabatin, padahal dia hidupnya kan liar, nggak bisa dibudidaya, kayak gitu. Dibudidaya bisa, tapi khasiatnya kan tidak sesuai dengan kalau yang diliarkan, kayak gitu. Jadi kayak patian kebu, kayak itu. Jadi untuk tanaman-tanaman yang hanya semusim, kemudian dia hanya hidup di lahan, tidak dibudidaya, ini yang sangat sulit kadang-kadang kita cari. Di Jogja sebetulnya kan sudah walaupun jual jamu apapun di Jogja mesti laku karena brandnya Jogja dulu tuh sudah Jogja itu identik dengan jamu, pusat ilmu jamu. Makanya orang Jogja kalau nggak mau jualan jamu itu salah. Tapi dengan catatan jamunya harus ada sainsnya, ada ilmunya. Bukan hanya nonton sesuatu, terus kita praktek, terus kita menganggap ilmunya tidak mau ditambah, saya udah pinter nih, saya udah ini, saya kayak gitu. Jangan seperti itu. Kompetitor pasti ada, banyak sekali. Jadi kompetitor itu pasti ada dalam bidang usaha apapun, makanya kita harus membuat suatu produk yang qualified, yang benar-benar bermanfaat, agar orang itu akan paham. Karena nomor satu, jamu itu yang meminum, yang mengkonsumsi adalah orang yang sangat percaya. Makanya untuk biar orang percaya terhadap kita, produk kita dibaikin. Semua dari formulasinya, dari bahan bakunya, proses packagingnya, dan lain sebagainya. Itu harus bagus. Itu ada namanya jamu kekinian. Jamu kekinian adalah jamu yang sangat estetik, rasanya enak, disukai anak-anak Gen Z ya toh, dan lain sebagainya. Ada barista jamu. Barista jamu itu membuat formulasi jamu dengan teknologi kopi. Seperti itu ada espresso jamu dan lain sebagainya. Itu banyak yang ikut kelas di kita. Dan kita ada sertifikat untuk bisa peserta kelas yang akan buka kafe, kemudian buka kedai-kedai jamu. Itu di seluruh Indonesia dan di luar banyak. Australia, dari mana-mana banyak. Amerika juga ada, di Houston juga ada yang ikut kelas kami. Pasti ada, jadi jamu kita kan memang beragam ya, jadi macam-macam. Imunitas itu yang utama di sini karena dengan imunitas terutama waktu COVID ya, COVID itu luar biasa untuk membantu saudara-saudara kita yang kena COVID, itu imunitas akan luar biasa dampaknya. Banyak di sini seperti diabetes mellitus, kita ada yang namanya dandang gendis dengan tambahan formula lain. Mungkin kalau kepengen tahu secara detailnya bisa ikut kelas di sini. Jadi kelas tradisional ini kelas yang bisa membuat jamu secara tradisional yang dipergunakan bisa preventif dan untuk kuratifnya. Seperti itu. Jamu kejantanan dan kewanitaan itu best sellernya. Jumlahnya sekitar 200-an lebih. Iya, 200-an lebih. Nah, jadi itu ada SOP-nya. Jadi pembuatan jamu yang terstandar yang disahkan oleh Kementerian Kesehatan itu namanya ada CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang benar. Itu ada sortasi basah, ada pencucian, ada perajangan, ada packaging, itu sudah diatur dalam undang-undang. Makanya jamunya di Omah Jamu Jengeratu ini adalah standarisasinya adalah farmasi.